Alhamdulillah allazi bi rahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadil dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ya. Karena ini masih terus bersambung sebetulnya gitu ya, dari pertemuan ke pertemuan itu materinya masih nyambung, masih ada kaitan. Intinya ya tentang judul besarnya ya tentang tawakal. Ya, karena tawakal itu puncak itulah seorang hamba kepada Allah itu tawakal. Kalau di dalam Al-Quran misalnya ayat saum ya diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya, Allah memerintahkan saum itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 20, kalau di situ perintah ya umumnya beribadah gitunya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ujungnya sama, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini kalau diibaratkan anak tangga, itu anak tangga terakhir sebelum ke tujuan itulahnya. Nah, yang tertinggi dari semuanya adalah itu tawakal. Jadi, takwa itu apa namanya ya, anak tangga terakhirnya sebelum, jadi puncaknya itu adalah tawakal. Nah, sebelum sampai ke takwanya sendiri ya banyak gitu ya anak tangganya gitulahnya. Kalau kita menyebut masa apa namanya di dalam Al-Quran itu ada apa namanya ikhlas, sabar, istiqomah dan sebagainya lah, itu semuanya itu tahapan akhirnya sampai kepada takwa. Nah, dari takwa itu tinggal selangkah lagi ke puncaknya, itu manusia kepada Allah itu adalah tawakal. Jadi tawakal ini ibarat kalau kita ibaratkan gitu ya, kalau ibarat kue itu ya tak jadi nanti tawakal, sementara bahannya banyak berarti. Nah, untuk jadi itu kue tawakal itu bahannya banyak. Nah, di adonan itunya, di adonan diracik semuanya gitu. Nah, akhirnya jadilah gitu tawakal mah ibarat itu. Jadi tawakal itu gabungan dari semuanya lah, mulai dari tauhid, iman, ihsan, istiqomah, sabar dan sebagainya. Nah, puncaknya itu adalah tawakal. Nah, di mana tawakal itu kan definisinya ya, ini kita ulang lagi nih ya. Tawakal itu i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan, kalau terjemahnya ya, menyandarkan hati kepada Allah, ma'a mubasyaratil asbab, dibarengi dengan melakukan, itulahnya beramal, artinya dibarengi dengan beramal. Wa ma'a mubasyaratil asbab wal imani bi anallaha la yudiu ajrul amilin, disertai dengan yakin bahwa Allah tidak akan mengabaikan, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Nah, justru tawakal itu kan dimulainya dengan i'timadul qalbi 'ala Allah. Nah, artinya sejak awal, sebutnya sejak awal Allah itu sudah dihadirkan. Sejak awal kita ini sudah nyambung kepada Allah.
dibarengi dengan beramal serta yakin ya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, mengabaikan pahala orang yang beramal. Itulahnya definisi tawakal. Nah, kebalikannya artinya tidak tawakal, yaitu kalau hanya berpegang kepada sebab akibat. Ya, hanya berpegang kepada sebab akibat, Allahnya sejak awal tidak dihadirkan. Kemudian setelahnya juga tidak dihadirkan. Jadi menurutnya bahwa hasilnya, akibatnya seperti apa, hanya berpegang kepada sebab itu yang dilakukan. Nah, padahal sebab akibat itu adalah takdir. Atau kalau dibalik, takdir itu apa sih? Sebab akibat. Kalau yang lebih jauh ya, yang paling jauh gitulah tentang sebab akibat ini, yaitu tentang masuk surga dan masuk neraka. Masuk surga itu akibat, masuk neraka itu akibat. Kan ada sebabnya, berarti kalau menyebut akibat berarti ada sebabnya. Nah, yang oleh setan ini dikacaukan gitu ya. Ini dikacaukan nih dengan mengatakan percuma kamu banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan masuk neraka, mau apa? Setan dia menyebut takdir gitu didinya nih. Percuma kamu banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan masuk neraka, kamu mau apa? Kamu bisa apa? Padahal maksud setan itu ya melemahkan gitunya, melemahkan semangat manusia untuk beramal soleh. Nah, kalau tertanam gitu hal tersebut, itu apa yang dari yang dibisikkan setan itu pasti jadi lemah untuk beramal. Ini juga dulu ada sahabat yang berpikiran demikian, sehingga seolah-olah gitulah ya percuma beramal juga buat apa, jadinya seperti itu ya. Nah, Rasulullah menyabdakan seperti ini, man qala la ilaha illallah kholisan min qalbihi dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni dari dalam hatinya, artinya betul-betul mengakuinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sakitu lah mencik urang mah kitu wungkul lah, pasti masuk surga. Nah, ada salah seorang sahabatnya yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, izan natakilu, nah, kalau begitu kami bisa jadinya gitu, kami bisa hanya, nah iya udah bahasanya gitu, natakilu tawakal, artinya menyandarkan, menyerahkan segala-galanya kepada hal tersebut, yaitu asal mengatakan la ilaha illallah murni gitunya dari dalam hatinya, pasti masuk surga. Nah, ternyata kan Rasulullah SAW bukan seperti itu maksudnya. Beramalah kalian, ya beramalah kalian. Nah, ternyata kan ini menunjukkan benar itu sabda Nabi itu tidak mudah untuk dipahami. Ya, jadi maksudnya apa gitu? Maksud sabda Nabi yang barusan apa? Barang siapa mengatakan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya, pasti masuk surga. Ternyata ini kan sebagai landasannya, sebagai pondasinya, sebutlahnya sebagai pondasinya.
Mana mungkin yang disebut membangun rumah cukup sampai pondasi. Itu membangun rumah tapi baru selesai pondasi, alhamdulillah beres kuriak teh, ayo orang pindah. Tinggal galau rendah tanah udah. Ini pondasinya, karena memang itunya yang diajarkan oleh Allah nih, yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh manusia sebetulnya melalui para nabi kan. Allah mengajarkannya melalui para nabi ya. Pondasinya, landasan yang Allah ajarkan kepada manusia nih melalui para nabinya itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, dengan bukti bahwa Nabi tidak berhenti beramal. Kan Nabi mencontohkan kemudian beramal gitu, setelah itu kemudian apa? Beramal. Karena pada akhirnya kan seperti di banyak ayatnya, seperti di banyak ayat bahwa yang akan dihisab dari manusia itu adalah amalnya. Ada hisab, ada mizannya. Hisabnya ada hisab, ada mizan. Kalau mizan itu timbangan, nanti yang akan ditimbang itu di akhirat dari manusia itu adalah amalnya. Ada hadis yang seperti ini nih yang Rasulullah SAW bertanya ya kepada para sahabat, menurut kalian orang yang berat timbangannya itu yang seperti apa? Entah seperti apa, entah apa nih ya yang ada dalam pikiran sahabat. Di antaranya ada yang menjawab, ya orang yang tinggi besar pastilah gitunya. Orang yang tinggi besar, lagi gemuk. Ternyata ya iya nyadar nyadar pinter pisan atuh Rasulullah. bukan yang seperti itu. Ternyata kan ya masa sih Rasulullah hanya bertanya demikian sih. Ya kalau hanya bertanya demikian itu Rasulullah tidak naonan mau cek orang mbak tuh. Orang yang berat timbangannya yang seperti apa? Yang tinggi besar. Oh, benar. Soalnya atau lain kan nabi gitu. Lain kan nabi gituan unggul mah. Ternyata nih maksud Rasulullah SAW itu, kemudian Rasulullah melanjutkan demikian. Tidak menyebut salah gitunya. Sahabat menjawab dingin tidak menyebut salah. Rasulullah melanjutkan seperti ini. Nanti di akhirat akan ada orang seperti yang kalian sebutkan. Nah gitu kan, tinggi besar gitunya, lagi gemuk gitulah. Nanti di akhirat akan ada orang yang seperti yang kalian sebutkan barusan. Tapi timbangannya lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk. Timbangannya lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk. Maka jadi yang ditimbang apanya kalau begitu? Ya, amalnya berarti. Nah, hadis yang tadinya para sahabat ketika mendengar, oh, Rasulullah kalau begitu kami cukup saja mewakilkan, tawakal kan mewakilkannya. Kalau begitu ya cukuplah bagi kami mewakilkan, menyerahkan, merasa cukup boleh gitu dengan ini. Yaitu mengakui, sebutlahnya mengakui itu, hingga pengakuannya itu sebutlah diungkapkan dengan lisannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kalau begitu cukuplah dengan hal seperti itu. Ternyata kan Rasulullah menyabdakan beramalah kalian. Nah di mana di dalam definisi tawakal tadi kan amal disebut-sebut. Coba sekali lagi kan ya, definisi tawakal itu intimadul qalbi ala Allah, menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Oke, kalau diterjemah seperti itu bisa dipahami gak maknanya? Menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Apa sih maknanya? Bisa jadi beda gitu, bisa jadi beda apa yang kita pahami dengan definisi tersebut. Maknanya nih ya, itimadul qalbi ala Allah. Ya terjemahnya kurang lebih demikian sih. Menyandarkan, menyerahkan hati kepada Allah.
Ini yang dulu nih di beberapa pertemuannya yang saya masih ingat. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, tong mawa karepan, kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya saya tidak akan melakukan apapun kecuali yang dari Allah, karena saya sudah serahkan kepada Allah. Itu saya sudah serahkan kepada Allah. Saya harus bagaimana? Saya nggak akan melakukan apapun atas kemauan sendiri. Tak intimadul kolbi ala Allah deh. Meskipun saya pisahan pasti ya deh. Ini sangat-sangat sulit, sangat berat. Nah, karena di dalam diri manusianya ada kecenderungan. Justru aslinya manusia kecenderungannya gitulahnya, kecenderungannya meskipun sudah tawakal tapi kecenderungannya teh ya gitu tak. Jadi sebetulnya ongkoh tapi teh ongkoh geus masrahkeun ka Allah tapi anggar we geuning kumaha maneh hirup teh. Meskipun tidak seluruhnya. Jadi kalau yang apa namanya 100% nih, kalau yang 100% tawakal, jadi kita sebut demikian, saya tidak akan melakukan apapun kecuali apa yang Allah tunjukkan, karena saya sudah serahkan kepada Allah. Mangga bisa daya-daya kumaha mucik orang dia mah. Ya artinya saya kan tidak akan melakukan atas kehendak sendiri. Ma'a mubasyaratil asbab. Nih lanjutannya dari misi tadinya dibarengi penyamaknya mah bersamaan. Ma'a mubasyaratil asbab. Kalau ma'a itu maknanya dalam bahasa Arab itu bersamaan tempat dan waktu. Lu disebut bersama mah harus tempat dan waktu. Allah bersama tapi ada di tempat yang sama nih. Tapi nu hiji mah isuk-isuk, nu hiji sore, eta bersama teh. Meskipun di tempat yang sama tapi waktu beda. Atau sebaliknya, di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, kan tidak bersama. Ya, nu hiji di mana, nu hiji di mana, pada jam sekian saya bersama si Anu. Mana yang mau coba bersama mereka udah harus di tempat yang sama. Nah, maka menyerahkan, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah itu dibarengi. Ini waktu dan tempat berarti. Menyerahkan sepenuhnya gitunya kepada Allah itu dibarengi dengan menjalani sebab-sebabnya. Dibarenginya beramal teh gitu, dibarengi dengan beramal. Kan amal harus sesuai dengan itu kan, amalnya kan harus sesuai dengan ongkoh itu tadi sebutnya ongkoh menyerahkan, mewakilkan, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan sok atuh beramalnya seperti apa gitu, beramalnya seperti apa kalau menyerahkan, mewakilkan sepenuhnya kepada Allah. Yang intinya kan berarti harus sesuai. Ari hate masrahkeun, ari amal takkan tidak bersama, berarti eta tidak sejalan. Nah, ditambah lagi itu kan dengan mengimani atau meyakini bahwa amal yang sudah dilakukannya itu diberi pahala oleh Allah. Allah tidak akan mengabaikan amal sekecil apapun. Nah, itulah nyatanya mengulang gitulahnya disebut tawakal teh, karena tawakal mah kue ya yang itu kan dari berbagai macam bahan.
tabahan teh naon wae gitu nepi ka jadi tawakal teh ya banyak pasti kue mah, dan gak boleh ada yang kurang. Gak boleh ada yang kurang. Kue bolu ge eta panilana poho anger kan ada yang kurang, aromanya kurang. Kan ada yang kurang ya. Kurang nog lah meureun teu beukah meureun. Jadi kue nama tapi ada yang kurang gitu kan. Ini ada yang kurang nih. Harus ya seluruhnya jadi sebut tawakal teh naon, tawakal mengamalkan Al-Qur'an. Waduh berat. Aduh gini berat ya, nggak boleh ada yang kurang, harus lengkap sehingga nah jadilah gitu tawakal mah puncak, seolah-olah teteh anu kamari juga nya seolah-olah dirinya hanya diam, Allah yang menggerakkan. Tak seolah-olah seperti itu si gawayang datu digerakkan ku dalang momal gerak. Seolah-olahnya tapi bukan demikian, artinya cicing we kita menunggu digerakkan oleh Allah ya teh digerakkan wae ku Allah teh ya teh. Cicing gitunya. Ya apalagi contoh tawakal mah kalau yang ini nih. Kalau seorang nelayan lalu sampannya mungkin kecilnya dihantam ombak sampai hancur berantakan, terus dia tenggelam, harus bagaimana? Dengan situasi tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Artinya nggak ada orang lain lah gitu. Mau seperti apa coba, mau bagaimana? Ya cicing weh. Nyepai atuh tikaralep cicing wae mah nyepai atuh tikaralep cicing mah harus ada usaha kan, harus ada usaha kan menyelamatkan diri. Hasilnya bisa jadi tidak selamat, hasilnya tidak selamat karena misalnya berpegang nih kepada serpihan kayu ulah gitunya sehingga tidak tenggelam. Memang kuat sampai kapan tenaganya? Akhirnya lemah, tenggelam juga. Hasil nama gitu selamat atau tetap meninggal. Kumaha Allah weh. Tapi yang harus diyakini bahwa dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada situasi itu sangat terlihat. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Nggak ada siapapun itulah. Nunggu ikan lumba-lumba juga lila. Lumba-lumba teh elodan bisa teh apa itu elodan. Jadul pisan talang ke hararese nungguan lumba-lumba. Tapi kalau ya akhirnya tenggelam. Hasilnya seperti itu, ternyata meninggal, tapi dia sudah beramal sampai titik darah penghabisan, dia sudah beramal sampai akhir, dia berpegang kepada serpihan kayu sampai tenaganya habis. Nah itu yang diberi pahala oleh Allah. Tak yakin dah pahala berpegangnya itu diberi pahala oleh karena dia beramal. Hatinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi dia sendiri kan harus berusaha, harus beramal. Mangga we kumaha Allah eta kai ngaliwat diantep we tuluy we tenggelam ngerebak paeh we. Jadi ngan sapotong atuh eta mah hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi amal artinya kumaha manehna di eta teh berarti soal amal terserah dia sendiri. Ya, padahal itu untuk selamat bagaimana? Ya berpeganglah gitu, di situ ada serpihan kayunya dari sampannya itu kan kalau mau selamat. Makanya harus sesuai sejalan gitu antara menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan amalnya. Adapun hasilnya aja ditenggelam akhirnya akan baik hasilnya mah. Ya gitulah soal hasilnya.
Disebutnya kan hasilnya tidak sesuai keinginan pasti kan, karena dia ingin selamat pasti. Tapi hasil ternyata tidak sesuai. Nah, hasil bukan urusan manusia. Karena hasil itu bagian Allah mah tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai teh cek Allah teh yang mana? Ai maneh jeung urang pinter saha tuh. Ya jangan menilai bahwa Allah salah artinya ya. Kenapa Allah itu ya padahal saya sudah berusaha. Si nu pinter wae. Tak kitu mah jeung urang mah si nu pinter wae itu. Ya tentu Allahnya yang maha tahu lah sebutnya yang terbaik. Gini kita mautnya eta yang terbaik. Karena kalau bisa jadi begini seperti di surat Luqman juga ada. Di surat Luqman yang ini nih, nah ini malah dijadikan ayat ini ya dijadikan coba berpikir lah gitunya, coba pikirkan, gitu. Coba tafakuri nih. Alam taro ilal fulkil ladzi tajri alam taro ilal fulkil ladzi tajri fil bahri hayat sebarat teh 30 hiji asa nama. Tidakkah kalian perhatikan tentunya ini perahu nih contohnya nya sampan perahu lah itu kapal di laut itu bisa demikian itu karena nikmat Allah binikmatillah kan di ayatnya ya fa iza ghasyahum maujun kazulali apabila mereka ditimpa eta hujan badai besar eta dihantam ombak sampai tenggelam lah da'awunloha mereka menyeru kepada Allah mukhlisina lahuddin kakara ingat ke Allah teh munkar kitu itu pelajaran teh kitu tah tapi itu mah parahu keur lancar tara ingat ke Allah nih tapi ketika perahunya itu dalam situasi genting barulah nepika ceurik ngadoana ge cek Allah teh air mata buaya apa gitu teh tong main sinetron teu rame cek Allah teh tong main sinetron teu rame falamma najjahum ilal bari tapi ketika oleh Allah selamatkan sampai ke daratan faminhum muqtasid hanya sedikit dari mereka yang berterima kasih dan terus sadar gitu kebanyakan harus deui we carengos deui. Nah ini makna tawakalnya itu tidak ada gitu di situ makna tawakalnya itu tidak ada. Nah sekarang nih surat ini nih Al-Anbiya 101 innallazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun kumaha atuh bentuk ieu kumaha atuh ieu sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami mereka itu dijauhkan dari neraka. Nah, coba persis seperti yang tadi itu kumaha amun gitu mah seolah-olah gitu ya percuma kita beramal soleh kalem berbuat dosa lagi aneh seperti ini orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami dari Allah nih ya mereka akan dijauhkan dari neraka. Nah padahal ini kembali kepada sebab akibat. Katakanlah diselamatkan dari neraka itu kan pasti ada sebabnya. Jadi Allah memilih, sebutlah memilihnya dalam tanda kutip lah. Allah memilih manusia apakah masuk surga atau masuk neraka itu bukan dipilih secara random. Bukan dipilih secara acak. Karena masuk surga, masuk neraka itu adalah akibat.
Ya bukan dipilih secara acak. Nah, ini juga nih ayat ini juga nih dulu dipahami oleh para sahabat salah artinya ini, makanya dikoreksi oleh Rasulullah. Yaitu ayat ada beberapa nih yang seperti ini di Al-Baqarah, di Ali Imran juga ada yang kalau di Ali Imran yang ini ayat berapanya? 128 kalau nggak salah. 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil arnya, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah itu pemilik. Ya Allah itu pemiliknya. Kemarin juga kebetulannya bahwa di surat apa ini surat Sajdah awal mula adanya kehidupan itu ya sejak diadakan oleh Allah, asalnya nggak ada. Sejak diadakan oleh Allah ya adalah itu kehidupan adanya alam raya. Nah, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, berarti ya Allah lah pemiliknya. Itu banyaknya ayat-ayat yang menyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu may yasha. Hanya ayat sebenarnya 109-nya. Nah, Allah akan mengampuni siapa yang Ia kehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah akan menyiksa siapa yang Ia kehendaki. Nah, para sahabat mendengar ayat ini sangat terasa berat. Ya, ketiga, jadi Rasulullah belum menjelaskan ya, baru membacakan ayatnya yang artinya demikian, Allah akan mengampuni siapa yang Ia kehendaki dan Allah akan menyiksa siapa yang Ia kehendaki. Nah, yang menjadi berat itunya dari ayat ini bagi para sahabat adalah bagaimana kalau Allah menghendaki kami ini termasuk orang yang disiksa. Nah, makanya tadi kami bisa apa kalau Allah menghendaki demikian, kami bisa apa? Protes tuh bisa, ngelawan moal kuat, berarti itu kan ya, kami bisa apa kalau Allah menetapkan demikian? Kalau kami ini apa namanya termasuk yang diampuni oleh Allah karena Allah menghendaki. Sebetulnya aman itu adik itu mah. Nah, kalau masuk ke dalam kelompok yang Allah menyiksa kalau Ia menghendaki. Nah, sementara kan obat stres asli obat stres gitu. Obat stres mentok aneh aya orang Islam perlu healing, emang salah stres orang Islam teh jeung healing segala. Jeung healing segala. Ini obat stres aslina. La mani'a lima atoita. Allahumma la mani'a lima atoita wala mu'ti lima mana'ata. Ya Allah, la mani'a lima atoita, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki. Wala mu'ti lima mana'ata, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak Engkau kehendaki. Ya artinya kalau malah yang bisa ngehalangan, malah bisa ngelawan. Kalau Allah menghendaki, ya sudah. Kan tidak ada yang bisa menghalangi jika Engkau menghendaki. Nah, para sahabat merasa berat kalau kami termasuk orang yang kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksa. Nah, ternyata justru Rasulullah SAW itu mengoreksinya gitu ya, mengoreksinya jadi agak di luar konteks. Justru Rasulullah kemudian mengoreksi para sahabat itu dengan mengatakan, apa kalian mau seperti Yahudi dan Nasrani? Ketika mendengar ayat itu kalian akan mengatakan kami mendengar sami'na wa asoina. Itu orang Yahudi ahlul kitab kafir dulu mengatakan demikian. Kalau mereka mendengar Rasulullah membacakan ayat itu, mereka mengejek demikian. Kami mendengar, tapi kami taat pakai hulanan. Gitulah cukur taat nih. Ayat.
Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak taat. Apa kalian mau seperti itu? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini koreksi dari Rasulullah kepada para sahabatnya yang tadilah mengajukan keberatan mungkinnya, karena memang demikian para sahabat mengatakan kami merasa berat dengan ayat ini, seolah-olah kamu nggak nerima, kami tidak akan menerima, tidak mau, tidak sanggup menerima ayat ini, seolah-olah minta dibalik ke dewe lah ke Allah gitu, ayat ini lah ayat gitu, kami tidak mau menerima ayat ini karena mereka memahaminya demikian. Allah akan mengampuni siapa yang kehendaki dan Allah akan menyiksa siapa yang ia kehendaki, seolah-olah tidak ada korelasinya dengan amal manusia. Makanya setan datang yang membisikkan demikian, percuma beramal soleh sebanyak apapun kalau Allah menghendaki kamu masuk neraka, kamu mau apa? Kamu bisa apa? Makanya Rasulullah SAW, koreksinya dari Rasulullah SAW adalah jangan seperti ahlul kitab yang mendengar Al-Quran itu mereka mengejek dengan mengatakan demikian, kami mendengar tapi kami tidak akan taat. Kan sahabat ini jadi tidak mau taat kepada ayat itu, jadinya kan demikian. Bahkan minta naon kurang balik deui lah ke Allah ayat eta bola haya. Bal qulu samina wa ata'na, ucapkanlah oleh kalian kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah ampunilah kami dan hanya kepadamulah kami kembali. Nah, seperti itulah mestinya bersikap artinya terhadap ayat tersebut. Di situ kan tersirat berarti kami mendengar dan kami taat. Ya, kami mendengar dan kami taat. Taat yang akan makna dari Allah akan mengampuni siapa? Mengampuni yang taat. Dan Allah akan menyiksa yang tidak taat. Nah, adapun dalam melaksanakan ketaatan itu ada kesalahan, ada kelemahan, ada kekurangan. Ghufranaka rabbana, ampunilah kami wahai Tuhan kami. Tapi yang pokok adalah mau taatnya dulu. Apakah sempurna? Gak akan ada sebetulnya, justru gak akan ada yang sempurna lah itunya. Nah, contohnya yang ini nih, bahkan ternyata nih, contohnya yang ini nih, hadisnya, tapi lah maknanya yang penting seperti ini nih. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, amal pertama yang akan dihisab dari manusia itu adalah sholatnya. Padahal amal manusia itu kan 1001 macam kan. Ini amal yang dilakukan oleh seseorang, 1001 macam, sangat banyak, sangat beragam, banyak sekali. Ragamnya, banyak juga jumlahnya. Dari semuanya, dari semua amal yang dilakukan seumur hidupnya, menurut manusia mata. Dari semua amal yang dilakukan seumur hidupnya, sholat yang pertama kali dihisab, yang diperiksa gitunya. Sholatnya yang pertama kali diperiksa. Iza sholahat, sholahat sairu amalihi, jaminannya dari Allah, beres sholatnya, bereslah amal saja nage. Kalau menurut pikiran saya seperti ini ya, di sini maknanya. Jadi seseorang, karena ada disebutnya kan hisaban yang ringan. Di surat apa yang hisaban yang ringan teh? Anggerai nyebut surat jeung ayat besok. Mohon dimaklumi lah jelek hafalan gitu. Menipu nyebutkan surat jeung ayat teh. Al-Balad itu Asikok, Al-Insikok. Itu yang fa man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Ini sebutan hisaban ringan itu ada di ayat. Ya, barang siapa yang catatan amalnya diserahkan di akhirat berarti nanti. Karena catatan amal itu kan masih ada di tangan Allah semuanya.
Barang siapa yang catatan amalnya diserahkan dari arah sebelah kanan. Jadi malaikat nanti yang akan menyerahkan catatan amal masing-masing kepada pemiliknya. Nah, ini sudah menjadi indikasi malaikat itu datangnya dari arah sebelah mana. Kalau datangnya dari arah sebelah kanan, nah inilah yang akan mendapatkan hisaban yang ringan. Nah, hisaban yang ringan itu seperti ini nih diantaranya. Penjelasannya yaitu amal pertama yang dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Apabila beres sholatnya, beres amal yang lainnya, berarti itu diperiksa dengan sholat tunggun. Ya, yang diperiksa hanya sholatnya saja, kan jaminan beres sholatnya, nun saja nage. Berarti kan sebentar. Kata kalau dihisab demikian jadinya kan sebentar. Padahal amalnya kan tadi ya amal seumur hidup berapa banyak sih? Sementara kan selama hidup di dunia unggal detik usina amal, nggak ada tidak orang yang tidak sedang beramal. Selama hidup di dunia setiap detik itu isinya amal dan dicatat oleh malaikat. Ada catatan amal mau unggal detik. Ya, catatan amal itu tiap detik itu kesatuan waktu terkecil lah itunya. Anu diidemkeun aya kita nganu eta teh anu diidemkeun. Sabulaneun anggeus lah amalna mau robah eta we. Kewe sabulan kahareup dikontrol ku malaikat teh kitu keneh geus sabulan kahareup eta deui. Eta nu tukang nutupkeun hordeng. nutupkeun hordeng ieu istana Korun. Ada eta mah. Korun mah di Quran kan asana mah menyebut kunci gudang kekayaannya itu sampai dipikul tak Korun mah kuncinya meureun 2 tolomong. Jadi sakumaha kekayaanana ya ada gede pisan atuh imahna. Sampai pembantunya banyak. Ada khusus satu yang tukang nutupan hordeng. Aya anu bagian ngurus taman, aya anu bagian ngamandian budak, aya banyak pembantunya. Ya iya nu bagian nutupan hordeng. Lamun geus subuh ya beurang bukakeun hordeng teh dimulai dari ruangan bagian depan nepi ka dapur ditungtung. Nepi ka dapur magrib. Dan panjang gede bisa di mana hayang kacai wae gitu eta make ojol. Ada lempang mah jauh atuh. Tutupa bukakeun hordeng teh nepi ka dapur magrib. Nepi ka dapur geus poek tutupan deui nepi ka hareup isuk-isuk. Geus beurang tutupan deui teh. Tambah sabulan ku malaikat teh idem sieuna teh. Ya. Netepan mah pertama bahasa Sunda si netepan mah artinya di situ juga ada makna menetap tetap. Artinya ya sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan dengan tetap. Ya artinya konsisten terus dilakukan. Netepan teh ulah belang betong maksudnya teh. Ya makna netepan bahasa Sunda adanya bukan sholat itu netepan. Hari netepan mah karena amalan naon nya lamun geus anger. Tah netepan berarti. Geus anger we kitu eta mah. Sebutlah mending gitunya. Mending kita menyebut dengan nama sebutan aslinya sholat. Saum itu udah puasa kan beda. Puasa dengan saum nggak sama. Ini puasa mah sebutan satu ibadah di dalam agama Hindu. Tidak makan jeung puasa nanti di Hindu mah puasa dari apa nih? Mutih misalnya. Pokoknya manu barodas bantu anu hejo kelepon anger. Hari kelepon mah anger pada eta karesep teh.
Pokoknya menu barodas teh teh hanya mereka nggak makan nasi gitu tanan teh. Ya tapi kelepon mah anger nasi itu kalau kelepon so piring metung atau angernya wareg puasa nonana. Saum itulah sebutlah saum itu nama aslinya karena kalau saum itu ibadah yang jelas lah gitu ibadah saum menurut ajaran Islam seperti apa pelaksanaannya beda dengan puasanya orang orang Hindu. Kalau di Hindu diantaranya yang saya tahu nih ada yang nyabari tapa teh ya, gitu. Tapa gitu eta mah benar-benar tidak makan tidak minum deh sampai seminggu misalnya. Justru kalau saum di dalam Islam itu 2 hari saja saum berturut-turut dilarang. Saum wisol namanya. Pelaksananya seperti ini saum wisol teh misalnya ini hari Senin lah sahurnya. Hari Senin sahur nih. Nanti kalau dalam Islam kan maghrib sampai maghrib saum itu nggak boleh ditambah. Tambahan nabi ke Isya nggak boleh makanya disunahkan itu dianjurkan takjil. Ai takjil teh naon? Candil di orang mah takjil nah takjil teh menyegerakan berbuka jika waktu saum itu sudah habis. Saum itu sudah habis waktu ibadah saumnya sudah habis. Kapan? Maghrib. Ya segera berbuka. Terus dengan apa? Membatalkan saumnya. Ya bebas atuh. Jadi takjil teh no amis. Nah, takjil itu terjemahan no amis. Takjil teh artinya memang diperintah gitunya. Takjil teh artinya segeralah berbuka atau batalkan saumnya karena waktu mengerjakan ibadah saum sudah habis. Aneh seperti ini. Tambahan Nabi Isa emang diberi pahala lebih gitu oleh Allah. Salah, justru jadi salah. Nah, apalagi kalau 2 hari begitu buka maghrib deh tidak buka. Besoknya hari Selasa tidak sahur. Nanti baru buka hari Selasa. Berarti ini kan 2 hari nyambung saumnya. 2 hari saya sudah dilarang. Kamu seminggu. Nyiksa maneh, ngeripuh maneh. Nah ini kembali ke yang tadi nih. Nyawa amal pertama yang dihisab itu adalah sholat. Kunci berarti sholat malah sebutannya kuncinya. Jadi hisabannya akan ringan karena amal yang lain sudah seperti itu di dalam hadisnya. Beres ya sholatnya dijamin lah gitu. Artinya Allah angsa kudu dipariksa. Berarti kan gak akan lama. Nah hisaban yang ringan itu yang demikian. Yang tidak lama. Apa tidak ada kesalahan? Mana mungkin manusia tidak punya dosa. Tapi kan dijamin oleh Allah jangan salah ada apa lain itu boga dosa. Artinya diampuni kan dosa-dosanya. Karena ini indikasinya logikanya orang yang sholatnya beres kalau dia bukan kalau dosa pasti adanya. Kira-kira dosa dan kumaha. Mal mungkin sholatna beres dosana baradag jeung loba mustahil. Orang yang sholatnya beres ini kan kunci karena sholat itu kan pemimpin disebutnya pemimpin lokomotifnya amal. Piraku lokomotifna beres aya gerbang no anjlok. Mun sholat nu anjlok pasti anjlok. Karena sholat itunya kalau gerbong kereta mah ini lokomotifnya ini. Kalau sholatnya anjlok, mungkin yang lain ada yang lebih baik, mungkin ya. Ada yang lebih baiknya, ngereda mau bisa maju. Tapi kalau lokomotifnya beres, ini no saja penutur kan. Namanya juga pemimpin, namanya juga lokomotifnya. Kalau yang lain kan ditarik berarti oleh lokomotifnya. Karena dipariksa dengan sholat wungkul. Karena di dalam hadisnya demikian, iza sholat saya amalihi beres sholatnya dijamin beres amal yang lainnya.
Nah yang pokok sholat itu yang mana? Dengan 5 geningan tak pemimpin amal mah sholat wajib yang 5. Tapi itu harus sempurna. Nah ini masalahnya gitu. Tapi itu harus sempurna. Ya hadis yang barusannya di salah satu redaksinya ada yang kurang lebih maknanya Allah hanya mau menerima sholat yang sempurna, tidak sempurna ditolak oleh Allah. Yang disebut tidak sempurna itu artinya kan ada kekurangan, ada kelemahan. Yang disebut tidak sempurna berarti kan ada kekurangan, ada kelemahan. Nah makanya di redaksi hadisnya itu Allah memerintahkan, coba lihat hambaku itu punya sholat sunat gak untuk menyempurnakan. Eta fungsi sholat sunat itu untuk menyempurnakan sholat wajib. Karena kalau tidak sempurna Allah tidak mau menerima. Kalau sholatnya tidak diterima terus nasib yang lain, amal yang lain bagaimana? Ya anjlok ya bener tadi. Tertinggal menunggu nasib nasibun gitu mah. Nah Allah memerintahkan coba periksa hambaku ini punya sholat sunat nggak untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib. Padahal pasti itu sholat wajib nggak akan ada yang sempurna. Ya dengan dalil yang kawari atosnya dalilnya no ya geningan Nabi itu kalau sholat selalu sempurna. Adapun siapapun yang sholat ada yang hanya 1/10 teh dari sempurna teh hanya 1/10 kurang lagi lobo keneh itu lobo pisan. Ada yang 1/8, ada yang 1/7 terus terakhir Rasulullah menyebut setengah. Setengah itu sudah paling hebat menurut kurang teh setengah nak. Ya dari sholat yang sempurna kalau 10 lagi tuhnya. Ya ada yang hanya 1/10-nya, 1/8, 1/7 terakhir Rasulullah menyebut setengah. Pasti berarti tidak akan ada siapapun yang sholatnya sempurna. Nah bagaimana caranya kan untuk menyempurnakannya, menambah kekurangannya? Allah mengadakan sholat sunat. Ya artinya kan sampai sini nih kita jadi bisa mengatakan begini. Jadi sholat sunat itu penting tuh. Kenapa banyak diabaikan tuh? Apa merasa sudah sholat wajibnya sudah sempurna? Kalau Rasulullah pasti nih, kalau Rasulullah pasti setiap sholat ya sempurna sholat wajibnya nih ya. Bagi Rasulullah itu anggaplah terpenting sholat sunat bagi Rasulullah karena dengan mengerjakan sholat wajibnya ya sudah karena sudah sempurna kan diterima oleh Allah sholatnya. Nah ternyata sholat sunat itu untuk menambah dan Rasulullah tidak punya tambahan sholat nege. Tapi Rasulullah SAW itu kan banyak banyak melakukan sholat sunat. Jadi disebut teh nya atuh da keukeuh disebut teh kudu boga leuwih. Kan lebih baik dari amalan sholat sunatnya ini untuk menambah kekurangan sholat wajib sudah terpenuhi, sisanya masih banyak. Kan pasti lebih baik kan kondisi demikian. Ya anggaplah sholat sunat gitu dari semua sholat yang sunat. Misalnya ya sholat sunat yang kita lakukan ini yang pokok tadi kan sholat sunat ini untuk menambahi kekurangan, untuk menyempurnakan sholat wajib. Ternyata setelah ditambahkan kan sisanya masih banyak, tentu kan ini lebih baik. Justru eta pan dia nate kuncinya eta siapa namanya Robiah al-Aslami yang permintaannya doakan saya Rasulullah ingin bertetangga denganmu di surga. Ternyata permintaan Rasulullah itu boleh saya akan berdoa tapi kamu harus banyak sholat sunat.
Tata kuncinya kalau, dan ini kan bukan sebut nanti, kan ini bukan sejarah yang hanya kita hanya kita pahami sebagai sejarah dalam arti oh gitu baheula teh antara Robiah jeung Nabi teh. Oh ya pernah kejadian gitu. Ya Robiah minta didoakan kepada Rasulullah supaya bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga. Kemudian Rasulullah menjawab, boleh. Tapi kamu harus banyak sholat sunat. Kan masalah, nah ini apa ini berlaku hanya bagi Robiah atau bagi semua umatnya? Kalau nih katakanlah kalau kita nih ulah saya bungkul itulah. Kalau kita ada nggak keinginan jadi tetangga Nabi di surga? Boleh nggak? Ya boleh nggak gitu kita punya keinginan seperti itu? Nari Robiah menang orang itu. Bedanya dia dengan kita apa? Kan sama kan? Artinya boleh kita punya keinginan seperti itu. Nah kalau ingin seperti itu kita harus bagaimana? Itu sama lah pasti. Andai Rasulullah masih ada, coba Rasulullah saya ingin menjadi tetanggamu di surga, mau nyarekan Rasulullah ke nyalo, saya cek Nabi itu ya bagus kalau seperti itu. Nggak, Rasulullah nggak akan mengatakan, nah tuh bisa, maneh mau Nabi mah. Nah, tapi kan seperti itu masalahnya, ya perbanyaklah sholat sunat. Nah ini contoh yang tadi juga jadi obrolannya. Ibnu Umar itu pernah, Ibnu Umar mengatakan seperti ini. Ketika remajanya, karena Ibnu Umar akan masuk Islamnya sejak anak-anak. Sejak usia PAUD lah. Apakah nanti orok karena mau Islam lagi sama. Nah, waktu remaja gitu ya, katakannya dia mengatakan seperti itu. Waktu remaja, saya suka melihat para sahabat itu kalau mimpi disampaikan kepada Rasulullah. Saya mimpi gitu, saya mimpi begini. Lalu oleh Rasulullah itu ditafsirkan mimpinya. Nah, sampai Ibu Umar mengatakan, kamu nih hayang mimpi sesuatu gitu yang saya nggak ngerti gitu. Mimpi ini apa? Saya akan sampaikan kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah menjelaskan. Nah, kemudian ketika aku tidur di masjid, aku bermimpi diajak oleh 2 malaikat masuk neraka. Mimpi nanti diajak gitu, dibawa oleh malaikat sampai dipegang tangannya, itu dibawa oleh 2 malaikat masuk ke dalam neraka. Ternyata di dalam neraka aku melihat orang-orang yang aku kenal, orang-orang kafirnya yang disebut si Anu, oh ayo di neraka. Nah lalu ada malaikat yang di dalam mimpinya itu mengatakan, jangan khawatir, kamu ini orang soleh, kamu pasti selamat, kata malaikat gitu ya dalam mimpi ini ya. Nah lalu disampaikanlah mimpinya kepada Rasulullah. Rasulullah menyimpulkan benar, artinya seperti yang di dalam mimpi, Ibnu Umar akan menjadi orang yang berbahagia kalau dia sholat malam. Kata muridnya nih, Nafi, namanya Nafi, muridnya Ibnu Umar, sejak kejadian itu Ibnu Umar tidak pernah terlewatkan sholat malam. Dari usia remaja umur 15-an, meninggal umur 85, gak pernah terlewat sholat malam 70 tahun. Tidak pernah terlewatkan sholat malam. Nah, apa ini hanya untuk Ibnu Umar? Nah, hadis itu untuk semua umatnya, nggak ada yang khusus untuk sahabat. Sama, berarti siapapun yang akan menjadi orang yang berbahagia, beruntung kalau mengerjakan sholat malam. Nah, yang tadi ternyata amal pokok kan sholat.
Tapi kan tidak akan ada sholat wajib yang sempurna. Makanya Allah mengadakan sholat sunat. Dan sholat sunat yang paling inilah yang paling apanya, sholat sunat yang paling besar apanya, yang paling besar nilainya untuk kesempurnaan sholat wajib. Dua, sholat rawatib dan sholat malam. Sholat rawatibnya dan sholat malam. Kamu Bilal bagi kan Bilal. Tadi malam aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Wahyu mimpi Nabi. Artinya itu wahyu dari Allah, pemberitahuan dari Allah tentang Bilal. Bahwa Bilal itu pasti masuk surga. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu punya amal apa? Anggar gini pertanyaan tekitunya dah ke surga, maku amal. Kemudian Rasul bertanya, kamu punya amal apa bisa seperti itu? Akan Bilal menjawab, aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Iya, eta. Eta teh bilnya bel kitu nya apal pada disatanya. Iya. Itu tuh mimpi Nabi kan tadi malam aku bermimpi mendengarnya terjemah mah beragam ya gitulah, tapi kurang lebih kan aku mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Ini kepastian wahyu dari Allah itu yang isinya tentang inti nama kepastian Bilal masuk surga. Subuh teteh setelah berjamaah sholat subuh. Rasulullah itu setelah berjamaah sholat subuhnya, jadi tidak biasanya Rasulullah itu setelah selesai sholat itu ya suka pulang, atau kalau ada yang perlu disampaikan sok ngariung heula jeung para sahabat teh. Nah, malam harinya mimpi, nah subuhnya oleh Rasulullah disampaikan, dan Rasul sendiri yang langsung yang bertanya kepada Bilal di hadapan para sahabat, kamu punya amal apa? Kamu beramal apa bisa demikian? Nah, para sahabat Bilal kan menjawabnya seperti itu. Aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Sholat ini oleh para ulama dinamai syukrul wudhu namanya. Nah, jadi Bilal itu kalau syukrul wudhunya, kalau syukrul wudhu saja tidak pernah terlewatkan, hari tahajudnya kira-kira kumaha? Syukur wudhu tara kaliwat tahajud tara mustahil teh. Para sahabat tahu sholat sunat paling utama itu tahajud dan rawatib. Ini pasti akan lebih berarti akan lebih diperhatikan. Enggak ada. Syukur wudhu mah hanya kalau wudhunya mau sholat wajib. Syukur wudhunya kalau wudhunya itu mau sholat wajib. Bisi, kalau wudhu mau tidur kemudian sholat nggak? Ya enggak, matakna. Wudhunya kan wudhu mah anjuran wudhu sebelum tidur. Nggak dilanjut ke sholat syukur wudhu. Malah wudhu sebelum tidurnya itu bisa dilakukan oleh orang yang sedang berhadas besar. Ya, orang yang sedang berhadas besar, misalnya kalau perempuan mah sedang haid, ada mau imam mau tidur mah ada anjuran wudhu. Untuk siapa? Ya bagi yang mau tidur lah. Bagi yang mau tidur. Atau misalnya nih yang berhadas besar itulah ya, misalnya setelah hubungan suami istri tidak mandi pada malam hari itu, mandinya misalnya nanti subuh, anjurannya wudhu. Jadi wudhu di situ kan bukan untuk menghilangkan hadas seperti untuk sholat, maksudnya bukan untuk menghilangkan hadas seperti untuk sholat,
Jadi kalau mau tidur wudhu dulu, setelah berbaring mau batal, oh, batal ya apa batal kan. Tang wudhu deui lah, nggak usah wudhu lagi gitu. Batal wudhu deui, batal wudhu deui. Ke rumah boson atau kira hasare nah gitu mah. Atau kira hasare nah bolak balik ke kacai mana. Ya gitu dah. Itu anjuran wudhunya. Nah kan misalnya itu kan nggak dilanjutkan dengan sholat, wudhu wungkul. Bahkan wudhu sebelum tidur itu bisa dilakukan oleh yang sedang berhadas besar. Atau ya makna wudhu untuk tidur kan beda dengan makna wudhu untuk sholat. Mana tuh tadi pohon deui jadi balik deui ditenggolkeun gadinya tuh jadi cengar. Oh itu tadinya amal yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Nah contohnya para sahabat menepi kaki itu tah karena sholat ya Robi Al Aslami, Ibnu Umar, Bilal, seperti apa mereka, seperti apa sholat mereka, gitulah. Nah gambarannya seperti itu. Mereka kan sangat memperhatikan itu kan sholat sunat. Ya karena mereka kan merasa bahwa sholat kami ini tidak sempurna. Ya sholat kami tidak sempurna, makanya mereka menyempurnakannya. Tak bahkan mereka kan punya punya sisa banyak. Muncul orang malah gitu, mereka ini istimewa karena sisanya banyak ternyata. Setelah sholat sunatnya ini digunakan untuk menyempurnakan sholat wajib, sisanya banyak. Jadilah istimewa. Itu kan mereka, ya jadilah istimewa karena mereka memiliki banyak lebihnya gitu ya. Ngarain pokok makanan sholat heula. Nah kembali ini ke ayatnya nih. Innalazina sabaqat lahum minnal husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik bagi mereka, mereka itu dijauhkan dari neraka. Ya memang artinya kan ini seolah-olah kalau mau berpikir seperti sahabat yang di awal ya sudah tinggal tunggu ketetapan Allah saja. Kalau Allah menetapkan yang baik, pasti kan dijauhkan dari neraka. Tapi kan juga tidak sanggup ternyata. Nah kalau Allah menetapkan yang buruk, mau nggak? Itu kan yang para sahabat protes. Jadi ya ongkoh tapi dewae aja. Kalau pemahamannya demikian, ongkohnya atau saya kumaha Allah tuh hari kitu mah kan seolah-olah demikian. Tapi ketika ditanya, nah kalau menetapkan yang buruk, Allah tuh hari kitu itu puguh penjek urang mah ongkoh kumaha Allah. Tapi ketika kalau menetapkan yang buruk bagaimana? Karena kan di ayat itu seolah-olah sepenuhnya kumaha Allah dalam arti tanpa memperhatikan kondisi manusia. Siapa yang Allah menghendaki mengampuninya diampuni. Kumaha Allah eta mah. Siapa yang Allah menghendaki menyiksanya akan disiksa. Nah padahal pemahaman itu tadi itu dari setan. Dengan mengatakan seperti tadi, percuma banyak beramal soleh juga mau apa? Jika Allah menghendaki kamu masuk neraka, kamu bisa apa? Dan juga tahu kalau berbuat dosa kayak kalem gitulah, tenang. Sebanyak apapun dosa kamu, kalau Allah menghendaki kamu masuk surga, siapa yang bisa menghalangi? Nah padahal berlaku tadi tawakal itu sebab akibat. Tawakal itu sebab akibatnya, yaitu dengan ini sebabnya itu yang harus dijalani oleh manusia. Makanya tawakal itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan arti yang tadi lahnya, bahwa intinya demikian.
idealnya gitu yang disebut tawakal. Saya tidak akan melakukan apapun atas kemauan saya sendiri, karena saya sudah menyerahkan kepada Allah. Allah nanti akan memberitahu, menunjukkan saya harus melakukan apa. Tak ada mana tawakal yang ideal mah gitu. Totalnya ideal itunya gitu sebut tawakal mah. Saya tidak akan melakukan apapun. Saya nunggu dari Allah karena saya sudah serahkan itu kepada Allah. Saya harus bagaimana? Dibarengi dengan beramal. Dan dibarengi dengan beramal. Tak ini makna hakikat dari tawakal itu adalah, jadi amalnya amal yang mana? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dibarengi dengan beramal. Amalnya yang mana? Pan eta menunjukkannya amalnya yang dari Allah, berarti kan saya sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dibarengi dengan beramal karena Allah yang akan menunjukkan amalnya. Karena kalaupun tidak melakukan amal yang ditunjukkan oleh Allah, ada isi hidup manusia mah amal di dunia deh. Kalau bukan yang dari Allah, mau yang dari mana? Ya kalau bukan yang dari Allah, terus yang dari mana? Ini nih hadisnya yang ini nih. Iza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila seseorang meninggal, iza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila seseorang meninggal maka terputus, berhenti beramal. Kan makna sebaliknya kalau masih hidup. Kan hadis itu kan maknanya demikiannya. Iza matal insanu in qata'a amaluhu. Jika seseorang meninggal maka ya berhenti beramalnya. Berarti kan sebaliknya kalau masih hidup. Nah, ke manusia itu baru berhenti beramal kalau meninggal. Jadi selama masih hidup unggal detik berarti isinya amal, dan itulah yang akan dihisab. Dan itulah yang akan dihisab. Yang benar adalah ya amal apa kalau begitu itu. Yang benar itu amalnya amal apa? Tawakal. Serahkan kepada Allah karena manusia nggak akan tahu amal yang benar itu yang bagaimana, amal apa, mau. Manusia nggak akan tahu amal yang benar itu yang bagaimana, makanya serahkan gerasok ke Allah. Nanti Allah yang menunjukkan. Nanti Allah yang memberitahu amal yang benar itu yang seperti apa. Tak amal ke noeta. Itu yang namanya tawakal. Hasilnya bagaimana? Nah, inilah makna. Jadi makna ayat Allah mengampuni dan Allah menyiksa itu sekarang menjadi jelas. Allah akan mengampuni yang seperti apa. Makanya Rasulullah secara garis besar Rasulullah mengoreksi pemahaman para sahabat tadi, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Gufronaka, ampunilah kalau taat kami ini ada kelemahan, ada kekurangan. Tanu kitu nu pasti diampuni nih. Bukan artinya secara acak, tadinya secara acak, secara random dipilih kalau na gudik bari beureum di kieu si aya. Neraka. Neraka keun. Bukan dipilih coba kan sirah nasi neraka nu ieu mah. Nu ieu ka surga. Emang dipilih kitu ka surga ka neraka teh bukan? Jadi makna mengampuni, Allah mengampuni itu adalah makna yang sami'na wa ata'na. Kami taat. Gufronaka Rabbana, ampunilah kami kalau kami ini taat, mau taat. Kami ini menjalankan ketaatan, tapi kan tidak ada yang sempurna. Nah, itulah yang minta ya ampunilah kami. Tanduk itu nu diampuni teh. Tanya sebut makna tawakal teh. Nah, di ayat ini nya innallazina sabaqat lahum minal husna, sesungguhnya orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik bagi mereka dari kami, pasti mereka dijauhkan dari neraka.
Nah, ketetapan yang baik di sini yang seperti apa, yang bagaimana? Ketetapan yang baik dari Allah mah magfirah, ampunan, diampuni, karena ayat tadi kan ada yang disiksa kan karena tidak diampuni kan. Nah, ketetapan yang baik itu adalah yang ampunan dari Allah. Karena orang yang mendapat ampunan atau diampuni disebutnya kan bahasa kitanya kan magfirah, orang yang mendapat ampunan, mendapat diampuni oleh Allah, pasti tidak disiksa. Kan jadi aneh maknanya, katanya diampuni tapi anggar disiksa. Kan aneh maknanya kalau demikian. Bahasanya kan bahasa kita nih ya, ini mah bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia kan etalahnya. Magfirah teh ampunan. Ya diampuni. Apa sih artinya diampuni? Dan diampuni mah bagi orang yang terbukti bersalah. Ya orang tidak bersalah diampuni apanya, salah gitu. Jadi magfirah hati ampunan, diampuni itu menunjukkan kepastian, pasti sudah melakukan kesalahan nanti, pasti melakukan pelanggaran nanti, tapi tidak dihukum, namanya diampuni. Kan gitu makna diampuni itu, terbukti bersalah tapi tidak dihukum, hanya artinya diampuni atau diberi ampunan. Nah, sementara manusia itu memang demikian, karena manusia pasti punya dosa. Nah, mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah, yaitu diampuni oleh Allah. Dan di ayat ini kan ya pastilah orang seperti itu akan dijauhkan dari neraka. Nah, hanya untuk bisa seperti itu bagaimana? Ya itu tawakal teh berarti itu serahkan kepada Allah, meskipun tadinya gak akan ada yang ideal sebetulnya. Hanya gitu, apa yang dilakukannya itu hanya yang dari Allah, moal ayah gitu tuh moal, makanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi kan harus dengan landasan kami mendengar dan kami taat. Artinya ketaatannya itu serius, bersungguh-sungguh, benar kami ini mau taat. Artinya dengan ketaatan yang tinggi lah gitunya. Nah, karena artinya setinggi apapun, sehebat apapun ketaatan seseorang, tetap nggak akan ada yang tidak berdosa. Nah, jadi maknanya justru yang tadinya kami menyiksa, kami mengampuni siapa yang kehendaki. Nah, sekarang menjadi jelas sebetulnya setelah dikoreksi oleh Rasulullah, bukan secara random, bukan secara acak Allah memilih siapa yang diampuni, siapa yang tapi berdasarkan kondisi orangnya sendiri. Artinya Allah melihat kelayakan. Allah melihat kelayakan. Ada orang yang layak untuk diampuni, ada yang tidak layak untuk diampuni. Nah, tergantung dari Nabi kita ketawakalannya. Sejauh mana gitulahnya hidupnya itu dia serahkan, disebutnya dia serahkan kepada Allah. Sehingga kan dia yang disebut i'timadul qalbi ala Allah, dia serahkan kepada Allah, sehingga dia tidak melakukan apapun sebutlah mungkinnya atas kemauannya sendiri. Kalau harus ideal seperti Nabi nggak akan ada. Ya kalau harus ideal seperti Nabi itunya nggak akan ada. Belum lagi kan Rasulullah itu nggak punya dosa lagi. Rasulullah itu tidak punya dosa sedikit pun. Semua ibadahnya sempurna. Nggak akan ada yang sejajar, sepadan dengan Rasulullah, nggak ada. Tapi di surganya bisa bersama Nabi. Contohnya Robiah.
Kalau menjadi tetangga Rasulullah itu berarti kan di tingkat surga yang mana? Ya sama kan di satu tingkatan surga. Tetangga Nabi mah beda gang unggul jeung Nabi itu rumah. Iya beda gang, beda RT. Di situ berarti di surga tertinggi, karena memang adanya hadisnya yang menerangkan surga itu ada 100 tingkatan. Yang tertingginya adalah surga Firdaus. Para nabi semuanya di sana. Tapi ini Rasul juga melanjutkan, tapi itu bukan khusus untuk nabi. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Eta contohnya Robiah, contoh nanti jelas. Saya ingin bertetangga denganmu Rasulullah di surga. Boleh, ya seolah demikian. Boleh, bisa. Iya, caranya dah seolah-olah Nabi itu menunjukkan caranya. Bagaimana caranya kalau ingin bertetangga dengan Rasulullah? Ternyata kan lokomotif nata atau sing bener. Sholat itu kan ini lokomotifnya amal, ini pemimpinnya amal. Itu dengan memperbanyak ya sholat sunat. Contohnya ya Bilal syukrul wudhu saja nggak pernah terlewat, apalagi sholat yang lebih penting. Ibnu Umar 70 tahun dah tidak pernah terlewatkan tahajud. Aduh. Ya sejak mengalami mimpi itu pokoknya karena Rasulullah memberitahu demikian. Ibnu Umar itu akan bahagia kalau dia sholat malam. Wah, Ibnu Umar juga kumaha. Ibnu Umar itu kan mengikuti Nabi, disebutnya mengikuti Nabi. Jangankan urusan ibadah, Ibnu Umar mau yang bukan ibadah pun apa kan mah yang siga Nabi weh. Orang mencibir mengeritik baik, pokoknya saya ingin seperti Nabi. Bahkan Ibnu Umar itu kan kalau naik unta berjalan gitu ke ini naik unta lalu ke mananya ke satu tempat itulah di mana jalan itu dulu juga Nabi itu naik unta ke sana. Ibnu Umar sampai mengatakan mudah-mudahan telapak kaki untaku ini menginjak bekas telapak kaki unta Nabi. Tapi kan yang gitu Ibnu Umar menurut Nabi itu dan mudah-mudahan telapak kaki untaku ini menginjak bekas telapak kaki Nabi. Apalagi ada urusan ibadah nih. Dulu Nabi waktu pergi ke sana singgah di mana sholat di situ. Ibnu Umar pasti sholat di situ. Didinya jadi balong di balong sholat lagi. Ibnu Umar mah nggak mau dulu Nabi di sini. Tah Ibnu Umar mah gitulahnya. Tasi disebut nanti mengikuti Nabi teh total pokoknya dalam segala hal. Dan Nabi sudah menyebutkan demikian. Ibnu Umar itu pasti berbahagia kalau mengerjakan sholat malam. Wah, mau kaliwat Ibnu Umar mah berapa lama? 70 tahun ternyata sholat malamnya tidak pernah terlewatkan. Nah ini ayat ini demikian nih ya, ternyata nih yang dimaksud dengan orang-orang yang telah ada itu telah ada ketetapan yang baik dari kami, pasti mereka tidak akan dijauhkan, bahasa di sininya pasti mereka dijauhkan dari neraka. Nah itu yang tadi ketetapan baik dari Allah itu adalah ampunan dari Allah. Diampuni, bukan tidak punya dosa. Abu Bakar juga punya dosa. Kau mau Umar bin Khattab masuk? Umar bin Khattab kan emang tuh dihitung gitu pada amal. Bahwa lagi bahasa kerja hidup pada sehirup berarti amal. Umar bin Khattab seperti apa amalnya? Sangat buruk. Ya tapi kemana gitu dosanya? Namanya diampuni kan, namanya diampuni, terbukti berdosa. Tapi tidak dihukum, terbukti melakukan pelanggaran, tak makna sebut magfiroh. Tambah lagi dosanya dihapus, tapi teno apalin oleh Allah tidak diungkap dosanya apa saja, dihapusnya sudah.
Tama permintaannya di antara banyak nih di ayatnya minta dua, ternyata yang kita minta kepada Allah teh diampuni dosa dan dihapus catatannya. Memang kan gitu janji dari Allah teh. Kalau di Ali Imran ayat surat teh 100 ayat nu teh 190 inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili la ayatil ulil albab 192 meureunna 193 doa nanti gitu doa nanti Robbana faghfir lana wa kaffir anna sayyiatina tangarendeng doa minta diampuni dan dihapus ya 192 193 tiganya kan doa gitu minta kepada Allah teh Robbana faghfir lana ampunilah dosa-dosa kami tak itu mana diampuni nya artinya kita mengakui teh Allah teh ya kamu berdosa tapi minta diampuni wakir anak sayyiatina pangnutupan era ucek orang mau coba diungkap di depan orang coba di akhirat nanti kan waktunya yaumatublas saroir teh semua rahasia akan diungkap oleh Allah. Coba kalau dibuka di depan semua orang sebutlah ku eta nawunggul gigi moal kuat era moal makanya ada minta di tip X di tip X teh bukan dihapus hilang di tip X itu jadi aya gitu tak iya ya dosa nama ngeunaan eta teh moal beja-beja cek Allah teh eta mah ya wakafir anna sayyiatina kata ngarendengnya kebetulan di ayat itu banyak minta kepada Allah nanti. Nah kalau minta seperti itu dengan bahasa sendiri juga boleh silahkan ya ampunilah aku hapuslah gitu semua dosa aku karena itu Allah yang mengajarkan wat tawaffana ma'al abrornya dan matikanlah kami bersama Ahmad Albar teh Al-Abrar Ahmad Albar tuh yaitu orang-orang yang amal solehnya istimewa lah contohnya para sahabat nu tadi tuh ya sebut istimewa enggak kalau sholat malam 70 tahun terkaliwat coba istimewa enggak amal seperti itu terus bilang tadi kan istimewa enggak sholat syukrul wudu saja enggak pernah terlewat artinya sok atuh turutan itu turutan nah itu udah etama Ibnu Umar kah Robiah al-Aslami Bilal ya contoh orang karena apa yang diungkapkan di hadis-hadisnya itu bukan hanya berlaku bagi mereka itu contoh orang gitu sok yang semangat contohnya sudah ada artinya kan ya masalahnya seperti apa contohnya sudah ada nah, tinggal kan nah, itu tadi kan di ayat 191 nya 19 bukan di ayat sebelumnya ya monodaik malikir mengambil pelajaran gitu teh ya monodaik malikir pasti mengambil pelajaran eta ulul albab nu inna fi khalqis samawati wa ardi waqtilafil laili la ayatil li ulil albab tak ulul albab teh nu daraek mikir muncul urang mah pasti akan mengambil pelajaran ya hari nu teu mikir mah ya sebutna teh itu mikir mah da ngaguna nafsu atuh da geus ngaguna nafsu mah akal sehat hilang kan itu nya nu ngaguna nafsu mah akal sehatnya pun hilang coba kalau yang di mun bener malikir nah bagi yang mau berpikir pasti akan mengambil pelajaran apalagi kan ini pelajarannya dari nubilah kejadian para sahabat mah kan justru itu kan pelajaran penting amat penting menurutnya bagi manusia itu kalau sudah menyangkut urusan akhirat apa yang lebih penting dari itu akhirnya kalau sudah berkaitan dengan urusan akhirat
Ari kitu mah urusan dunia ngagoler ya tapakan urut sama atuh bae lah nu kitu mah. Padahal eta dina hadisna kitu Nabi teh Rasulullah pernah apa berbaring ya ketika bangkit ternyata ada bekas tikar. Para sahabat mau nggak tega melihat itu Rasulullah mau saya bawakan ini alas bantal piraga nu kieu aki gelongit itu urusan nukar itu mah. Jangan dianggap ringan lah, no atuh piraga nu kitu lah kan bae. Itu urusan dunia nu kitu mah. Nah, tapi kalau urusan akhirat mah ya Ibnu Umar nu tadi saya ingin seperti Nabi itu pokoknya prinsip lama 14 tah ke urusan-urusan bukan ibadah ge. Ya emang kalau telapak kaki untanya tidak menginjak bekas telapak kaki unta Nabi dosa kan itu. Tapi da Ibnu Umar mah pokoknya saya ingin seperti Nabi. Nah jelas kalau mengikuti Nabi mah ya nanti di akhirat bersama Nabi. Jangan sampai di dunianya mengikuti ini ngeri itu hadis tanya. Jangan sampai di dunianya hidup seperti orang kafir tapi di akhirat ingin bersama Nabi. Sebetulnya mana liur tuh? Hari mana liur tuh? Orang sudah pada garo-garo tuh atuh kumaha jelema teh. Artinya ketika di dunia tidak mengikuti Nabi tapi di akhirat ingin bersama Nabi, sok gerak kumaha teh logika teh. Kalau ingin bersama Nabi ya ikuti, berarti kan ya ikutilah Nabi.